pada video ini kita akan membahas mengenai keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mau tahu gimana videonya? Yuk, tonton sampai habis. Bangsa Arab pra-Islam. Pertama, kita jalan-jalan dulu nih ke Jazirah Arab. Di peta, Saudi Arabia itu digambarkan di daerah yang berwarna kuning. Kenapa sih kok warna kuning? Karena Saudi Arabia itu daerahnya berupa gurun pasir yang gersang. Next, kita akan membahas soal perbatasan-perbatasannya. Di sini aku udah bikin mind mapping. Oke, kita langsung bahas aja ya. Di tengah-tengah ada Arab Saudi. Arab Saudi di sebelah utara berbatasan dengan Suriah, Irak, dan Yordania. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Dan yang terakhir, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Keadaan alam Jazirah Arab. Nah, sebagian besar Jazirah Arab itu berupa padang pasir. Wilayahnya berupa gurun yang sangat luas. Di daerahnya sangat jarang ditemukan tempat yang subur. Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Tihamah, Hijaz, Najd, Yaman, dan Al-Arud. Bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Al-Arab Al-Baidah, atau dalam sejarah, bangsa Arab ini dikenal dengan kaum Ad dan Samud. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib. Kemudian, yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'robah. Mereka merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian, kita akan lanjut ke kehidupan masyarakat atau bangsa Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sangat berbeda dengan zaman sekarang, di mana bangsa Arab yang kita ketahui sekarang sudah sangat maju dan merupakan negara yang sangat kaya, dengan penghasilan minyak terbesar di dunia. Pertama, kita akan mengenal kehidupan masyarakat pra-Islam. Nah, zaman pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang ini. Saat itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan berperang antar suku. Yang kedua, pemerintahan Mekah pra-Islam. Pemerintahan Mekah pra-Islam saat itu dilakukan secara adat dan jabatan pemimpin dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Salah satu tugasnya yaitu menjaga Baitullah atau Ka'bah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemimpin kota Mekah adalah suku Quraisy. Saat itu, yang dipercaya untuk mengurus Ka'bah adalah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, perang antar suku. Pada zaman jahiliyah di negeri Arab sering sekali terjadi perang antar suku karena sering terjadi perselisihan dalam memperebutkan kepemimpinan dan persaingan dalam memperebutkan padang rumput yang subur dan sumber mata air. Next, keadaan sosial budaya masyarakat pra-Islam. Sosial budaya masyarakat sebelum datangnya Islam tidak memiliki pemerintahan yang teratur. Umumnya masih buta huruf. Mereka hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan pastinya tidak mengenal rasa persatuan bangsa. Karena karakter hidupnya yang nomaden atau berpindah-pindah ini,
Mereka tidak mengenal hidup cara lain selain pengembaraan, seperti halnya Tihama, Hijaz, dan Najd, dan sepanjang dataran luas yang meliputi negeri-negeri Arab. Dengan demikian, mereka tidak mengenal suatu peraturan atau tata cara seperti yang kita kenal. Mereka hanya mengenal kebebasan pribadi, kebebasan keluarga, dan kebebasan kabilah yang penuh. Kondisi tersebut menjadikan loyalitas terhadap kabilah di atas segalanya. Mereka lebih menjunjung tinggi harga diri, keberanian, tekun, kasar, minim pendidikan dan wawasan, serta sulit diatur. Sebelum Islam datang, bangsa Arab ini memiliki karakter yang baik loh, yaitu pemberani, memiliki fisik kuat, daya ingat tajam, menepati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian, loyal dengan pemimpin. Akan tetapi, karakter baik tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk mereka. Wah, sayang sekali ya. Di antara kebiasaan buruk mereka yaitu seperti minum khamar, berjudi, merampok, perzinaan dan perbudakan, serta adanya pelanggaran hak hidup perempuan, di mana posisi perempuan sangat direndahkan. Bahkan, kelahiran bayi perempuan dianggap sebagai aib, sehingga tidak jarang mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Selain itu, mereka mempraktikkan riba dalam amaliyahnya, suka berhura-hura menghamburkan harta, dan tidak mau berbagi. Oh ya, sebelumnya, penduduk Jazirah Arab ini dibagi menjadi dua, yaitu orang Badui dan orang perkotaan. Orang Badui tinggal di pedalaman atau pedesaan, hidup berpindah-pindah mencari padang rumput untuk makan binatang ternaknya. Sedangkan orang perkotaan tinggal di perkotaan seperti Mekah. Masyarakat Arab ini mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap seni, terutama dalam bidang syair. Mereka senang berkumpul dengan penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Tempat berkumpulnya para penyair itu yaitu di Pasar Ukas, Majnah, dan Dzil Majad. Nah, selanjutnya, keadaan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Seperti apa sih perekonomian bangsa Arab pra-Islam itu? Nah, untuk mata pencaharian bangsa Arab sendiri, ini terdiri dari bercocok tanam, beternak, dan juga berdagang. Keadaan ekonomi penduduk Arab tergantung dari tempat tinggal mereka. Kaum Badui yang tinggal di pedesaan memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Sedangkan penduduk Arab perkotaan memiliki mata pencaharian berdagang. Pertama kita akan bahas dulu perekonomian bangsa Arab di bidang pertanian. Nah, tanah di Arab berupa gurun atau padang pasir yang gersang. Namun, ada sebagian daerah yang memiliki tanah subur, yaitu Yaman, Taif, dan Hijaz. Di sana terdapat lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase. Dan juga sering turun hujan, sehingga masyarakat yang tinggal di sana banyak yang bekerja dalam bidang pertanian. Yang kedua, bidang peternakan. Masyarakat Arab Badui sebagian besar bekerja sebagai peternak. Mereka mengembala unta atau domba. Mereka hidup berpindah-pindah karena mencari makanan untuk hewan ternaknya. Hewan ternak yang dipelihara menghasilkan susu, daging, dan kulit untuk dijual. Nah, yang ketiga, bidang perdagangan. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah sangatlah maju. Bahkan, mereka berdagang hingga luar negeri loh. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki, naik kuda, atau naik unta. Tujuan mereka adalah Syam, Yaman, Persia, Habasyah, dan Mesir. Dalam menjalankan usahanya, mereka menggunakan beberapa cara, yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki dagangan dan satu lainnya yang menjualkan dagangannya. Yang kedua, berdagang dengan rombongan atau kafilah. Kafilah adalah rombongan dalam jumlah besar. Mereka
sering melakukan perjalanan dagang ke luar negeri dengan rombongan. Ini berfungsi untuk menjaga keamanan dalam perjalanan dagang. Yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Orang Arab yang bekerja di bidang perdagangan biasanya mengatur waktu perjalanan berdagang. Pada musim dingin mereka akan berdagang ke Yaman. Kemudian pada musim panas mereka akan berdagang ke Syam. Tujuannya adalah agar memperoleh keuntungan yang besar. Nah, itu dia tadi video keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tapi tunggu dulu, karena selanjutnya kita akan nonton video tentang keadaan bangsa Arab setelah datangnya Islam. Mau tahu gimana videonya? Yuk, langsung aja kita tonton. Perubahan-perubahan pada bangsa Arab setelah datangnya Islam. Persebaran agama Islam di seluruh dunia tidak luput dari peran Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya. Nabi Muhammad telah menjadi pencerah, penolong, serta pembawa perubahan pada bangsa Arab pada masa itu untuk keluar dari kebodohan dan kesyirikan. Banyak hal yang berubah dari bangsa Arab saat itu, mulai dari segi watak, budaya, hingga yang paling terasa adalah keagamaan. Adapun perubahan-perubahan tersebut diantaranya, yang pertama adalah bidang kepercayaan atau keagamaan. Ketika Islam datang, awalnya bangsa Arab adalah para penyembah berhala yang membuat patung-patung dan menyembelih hewan-hewan untuk seserahan patung. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk meminta hanya kepada Allah SWT. Sejak saat itu, bangsa Arab mulai berbondong-bondong untuk masuk Islam dan telah terjadi banyak perubahan. Mereka tidak lagi menyembah berhala ataupun matahari. Mereka mengamalkan ajaran Islam seperti sholat, puasa, dan haji. Yang kedua, perubahan dari segi watak. Mereka yang awalnya bangga pada kabilah, darah, dan keturunan masing-masing, maka setelah mereka masuk Islam, mereka dibersatukan oleh Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, karena semula perselisihan-perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Yang ketiga, dalam bidang budaya. Bangsa Arab yang dulunya suka melantunkan syair, mereka menjadi lebih suka membaca Al-Quran. Kebiasaan mereka yang suka membunuh bayi perempuan telah mereka tinggalkan. Dan terhapusnya sistem perbudakan, karena dalam Islam setiap orang memiliki hak yang sama. Itu dia tadi keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Sekarang kita oke, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.